Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Mimin. Semoga channel ini bisa menghibur kawan-kawan ya. Bagi yang penasaran, kalian bisa langsung ke videonya. Battle Trope to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Bubarkan sekte awan berkabut, ucap Xiaoyan. Tubuh Yunyun yang indah sedikit gemetar ketika dia mendengar nada dingin Xiaoyan yang menyarankan dia memberikan putusan akhir. Apakah ini balas dendammu terhadap sekte awan berkabut? Ucap Yunyun. Nalan Yanran di samping juga merasakan sakit hati ketika dia melihat Yunyun dan dia berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan, sekte awan berkabut saat ini tidak lagi menimbulkan ancaman apapun bagimu. Tidak bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Guru dan aku akan bersumpah. Tidak seorang pun di sekte awan berkabut akan membuat perseteruan ini di masa depan, ucap Nalan Yanran. Xiaoyan meliriknya saat dia berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Ini adalah kali terakhir aku akan menyerah karena hubungan kita sebelumnya. Kewajiban atau pembubaran sekte. Pilih salah satu dari keduanya. Kamu harus memutuskan sendiri. Tatapan Nalan Yanran lebih gelap. Dia tahu Xiaoyan pasti akan tidak mengizinkan sekte awan berkabut untuk terus berada di dalam kekaisaran Chiama. Banyak tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan ke arah Yunyun ketika kata-kata Xiaoyan terdengar. Itu sepenuhnya tergantung pada pilihan yang akan dia buat. Yunyun mengencangkan tangannya di depan tatapan semua orang. Dia menjawab dengan ketidakberdayaan. Lupakan saja, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang. Hal-hal telah berkembang sedemikian rupa. Karena kamu bersikeras melakukannya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan membubarkan sekte awan berkabut sebulan sebelum kamu tidak menyakiti murid biasa sekte awan berkabut. Mata cerah Yunyun menjadi benar-benar gelap setelah kalimat terakhirnya. Xiaoyan mengeraskan hatinya dan tidak melihat ekspresi Yunyun. Dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Mudah-mudahan kamu akan dapat melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan bertindak jika siapa dari sekte ini melakukan hal-hal yang tidak sesuai kesepakatan. Tatapan Xiaoyan berubah setelah kata-katanya terdengar. Dia melihat ke arah Yaoye. Putri Yaoye, arahkan prajuritmu. Namun kamu dapat menempatkannya di kaki gunung untuk berjaga-jaga. Yaoye pun buru-buru tersenyum dan mengangguk. Semua orang, terima kasih banyak untuk masalah hari ini. Tatapan Xiaoyan sekali lagi melihat Jia Xingtian dan yang lainnya setelah tentara mundur. Setelah Xiaoyan benar-benar pulih, aku akan menyerahkan semua hadiah yang aku janjikan kepada semua orang, ucap Xiaoyan menatap Yinggu tua dan para ahli lainnya dari wilayah sudut hitam. Hahaha, tidak perlu terburu-buru. Sekarang yang paling penting adalah kepala Xiao memulihkan diri terlebih dahulu. Yinggu tua dan yang lainnya menemaninya tersenyum. Sikap mereka sangat sopan. Setelah pertarungan besar sebelumnya, mereka telah mendapatkan beberapa pemahaman kekuatan Xiaoyan. Jika mereka hanya takut pada Xiaoyan karena Medusa di masa lalu, sekarang mereka benar-benar merasa hormat dan takut padanya. Xiaoyan saat ini memiliki kekuatan yang bisa membunuh seorang elit Douzong. Ini sudah cukup bagi mereka untuk memperlakukannya dengan hati-hati. Tidak peduli dimanapun berada, kekuatan selalu menjadi hal yang menentukan segalanya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Hai Bodong. Lukamu cukup serius. Selain itu kamu juga telah secara paksa meningkatkan kekuatanmu. Kamu harus cepat dan kembali untuk memulihkan diri. Jika tidak, itu mungkin akan menimbulkan hambatan yang sangat besar terhadap peningkatan kekuatanmu di masa depan, ucap Hai Bodong. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia menghembuskan nafas udara dan melambaikan tangannya ke arah semua orang di langit. Kita akan mengakhiri masalah hari ini di sini. Ayo pergi. Begitu dia mengatakan ini, dia menoleh dan menatap Yunyun sebelum berbicara dengan suara dingin. Aku berharap aku tidak akan mendengar nama sekte awan berkabut 1 bulan kemudian. Jika tidak... Yunyun tersenyum pahit sebelum menghirup nafas dalam-dalam.
Semuanya akan menjadi seperti yang kamu inginkan, jawab Yunyun. Xiaoyan memandang Yunyun secara mendalam. Apakah kamu masih melakukan bunuh diri setelah Sekte Awan Berkabut membubarkan diri untuk meminta maaf kepada pendahulumu? Yunyun sedikit terkejut. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan selama kamu membiarkan murid-murid Sekte Awan Berkabut pergi. Itu bagus. Meskipun Sekte Awan Berkabut tidak akan ada lagi setelah bubar, itu tidak akan sulit untuk mencari mereka. Xiaoyan tersenyum samar. Tatapannya segera berubah ke arah mayat dingin Yunsan dan menyimpan tubuh itu ke cincin penyimpanannya. Ekspresi Yunyun berubah sedikit ketika dia melihat aksi Xiaoyan. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia hanya bisa menelan kata-katanya dalam menghadapi kilatan dingin yang merembes keluar dari tatapan Xiaoyan. Dan kelompok Xiaoyan pun pergi kembali ke kota Kekaisaran Chiama. Singkat cerita, kabar dari pembubaran Sekte Awan Berkabut menyebar di kota Kekaisaran. Dalam waktu setengah bulan, sebagian besar Sekte Awan Berkabut sudah pergi. Sebuah sekte kuno yang pernah menonjol dalam Kekaisaran Chiama selama beberapa ratus tahun telah diam-diam menurun dengan cara ini. Di sisi lain, setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan pun mulai melakukan retretnya. Hahaha, anak kecil, kamu akhirnya keluar. Bagaimana? Apakah lukamu sudah sembuh? Tawa tiba-tiba memecahkan kesunyian di aula besar. Sosok Xiaoli segera muncul di luar pintu. Di belakangnya seorang pelayan wanita mendorong kursi roda Xiaoding dan perlahan masuk. Pria muda berjubah hitam itu perlahan membuka matanya ketika dia mendengar tawa itu. Xiaoli berjalan maju dengan cepat dan menggunakan kekuatannya untuk menepuk bahu Xiaoyan. Dia bersukacita dan tertawa. Sudahkah kamu pulih sepenuhnya dari luka-lukamu? Tanya Xiaoli. Aku terluka parah hari ini. Ini agak sulit untuk cepat sembuh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Luka-lukanya kali ini adalah yang paling serius yang pernah ia dapatkan. Tidak hanya Daoqi dalam tubuhnya yang kelelahan, tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat rusak. Bahkan tulang di tangannya patah. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan akan menyebabkan dia mati atau setidaknya kehilangan separuh hidupnya. Untungnya Xiaoyan telah mengambil banyak obat spiritual alami dan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Tidak perlu terburu-buru, lakukan dengan perlahan. Semuanya baik-baik saja selama tidak ada gejala serangan balik. Kamu adalah orang yang paling penting dalam klan Xiao, jadi jangan sampai ada kecelakaan. Xiaoding tersenyum dan berbicara. Xiaoyan mengangguk. Singkat cerita, setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Hai Bodong pun datang. Xiaoyan buru-buru dan bangun ketika dia mendengar ini. Saat ini mereka sudah menyelesaikan masalah Sekte Awan Berkabut. Selanjutnya sudah waktunya untuk mempertimbangkan keadaan masa depan klan Xiao di Kekaisaran Chiama. Hahaha, bocah kecil, tulang kamu memang sangat keras. Aku pikir kamu setidaknya beristirahat selama 1 bulan sebelum kamu memiliki kekuatan untuk berbicara. Tidak disangka, kamu telah memulihkan beberapa kekuatan setelah hanya setengah bulan. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Tawa lama yang jelas tiba-tiba ditransmisikan ke aula. Xiaoyan juga tersenyum. Tatapan Hai Bodong dengan hati-hati menyapu tubuh Xiaoyan setelah duduk di kursi. Sesaat kemudian kejutan di matanya menjadi takjub saat dia berseru. Aura kamu... Dari cara Hai Bodong melihatnya, aura Xiaoyan agak tidak stabil naik dan turun. Sepertinya sangat mirip dengan situasi ketika seseorang baru saja akan menaikkan kekuatannya. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Meskipun lukaku sangat serius kali ini, sepertinya telah memungkinkanku untuk menyentuh penghalang ke kelas Dou Huang. Jika aku beruntung, aku akan segera dapat mencoba menembus level Dou Huang. Sukacita menyebar di wajah Hai Bodong ketika dia mendengar ini. Kamu anak kecil, meskipun dapat dibilang kamu telah mendapatkan beberapa manfaat dengan bertarung dengan orang kuat seperti Yunsan, ini masih tidak terduga. Mereka akan memungkinkanmu untuk menyentuh penghalang Dou Huang, ucap Hai Bodong. Menjadi elit Dou Huang, secara alami Hai Tua mengerti betapa besar kesenjangan antara Dou Huang dan Dou Huang. Xiaoyan tersenyum mendengar seruan Hai Bodong. Namun, setelah pertempuran hidup dan mati di Sekte Awan Berkabut, ia mendapatkan manfaat yang tak terukur meskipun ia telah melayang di antara garis hidup dan mati beberapa kali.
Jika bukan karena pertarungan hidup dan mati ini, jelas tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menyentuh kelas Dou Huang saat ini. Ini hanya bisa disebut keberuntungan. Temukan waktu yang baik setelah cederamu. Temukan waktu yang baik setelah cederamu sepenuhnya sembuh dan lihat apakah kamu dapat berhasil melakukan terobosan ke kelas Dou Huang, ucap Hai Tua. Setelah itu dia mengubah nada suaranya dan tertawa. Oh ya, kamu meminta seseorang untuk memanggilku. Apakah ada masalah? Senyum di wajah Xiaoyan ditarik tiba-tiba. Jarinya dengan lembut menekan meja saat dia perlahan bertanya. Aku ingin tahu, apakah Hai Tua telah mendengar tentang fraksi yang disebut Hall of Soul? Hall of Soul? Ahli misterius yang muncul di Sekte Awan Berkabut haruslah ahli dari fraksi ini kan? Ya, ucap Xiaoyan. Aku memang belum pernah mendengar fraksi ini di masa lalu. Namun, karena ahli misterius itu, aku telah mengumpulkan beberapa informasi selama beberapa waktu kamu memulihkan diri. Mungkin tidak banyak, tetapi aku mempelajari fraksi ini sangat kuat. Selain itu, ini sangat misterius dan aneh. Mereka juga berfokus pada berburu roh kuat yang telah kehilangan tubuh fisik mereka di seluruh benua. Hai Bodong mengerutkan kening saat dia menjawab. Ayah dan guruku saat ini di tangan mereka. Setelah itu, setelah mendengar niat mereka, tampaknya mereka sangat tertarik dengan klan Xiao kami. Mereka mungkin mengirim orang-orang kuat di masa depan. Hai Bodong mengangguk sedikit. Meskipun mereka saat ini telah menghilangkan fraksi kuat seperti Sekte Awan Berkabut, namun masih ada yang lebih menakutkan daripada itu, yaitu Hall of Soul. Hall of Soul sangat misterius. Jarang ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Mengingat kekuatan di Kekaisaran Jiama di masa lalu, kami jauh untuk memenuhi syarat berhubungan dengan mereka. Menurut dugaanku, kemungkinan Hall of Soul ini dapat dianggap sebagai fraksi yang sangat kuat, bahkan di seluruh benua Dauki. Namun Sekte Awan Berkabut yang tua dari Kekaisaran Jiama hanya dikuasai oleh mereka. Lupakan tentang membandingkannya dengan fraksi Ben Qi yang tak ada habisnya. Mereka hanya bisa dianggap sebagai fraksi tingkat kedua, bahkan di daerah barat laut di mana kita berada, ucap Hai Bodong. Pertemuan fraksi kuat? Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia belum pernah mendengar tentang pertemuan besar ini. Posisi di mana Kekaisaran Jiama berada secara kebetulan adalah bagian barat laut benua ini. Setidaknya ada 100 negara besar dan kecil di wilayah ini. Kekaisaran Jiama hanyalah salah satu dari mereka. Ada beberapa fraksi dengan kekuatan yang cukup besar di setiap kekaisaran, dan mereka tidak dapat dihitung jika kita menambahkan semuanya. Pertemuan besar fraksi ini dilakukan oleh beberapa fraksi terkuat di wilayah barat laut ini. Ini tidak memiliki niat baik. Beberapa orang dengan ambisi besar ingin menyatukan semua fraksi di wilayah barat laut bersama-sama dan menjadikan eksistensi yang sebanding dengan fraksi teratas di benua. Namun belum ada yang mampu mencapai ambisi liar ini sampai sekarang. Daerah barat laut ini terlalu luas dengan sejumlah fraksi di dalamnya. Hubungan mereka semuanya rumit, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan untuk menyatukan mereka semua. Tentu saja yang kuat di sini tidak termasuk Sekte Awan Berkabut. Dengan kualifikasi Sekte Awan Berkabut, itu hanya dapat dinilai sebagai nilai kedua di wilayah barat laut ini. Namun ini adalah posisi Sekte Awan Berkabut ketika Yunsan tidak ada di masa lalu. Setelah pengembangan oleh orang tua itu bertahun-tahun, kekuatan Sekte Awan Berkabut bisa dikatakan telah meningkat dengan pesat. Saya pikir itu akan hampir tidak bisa menekan ke posisi tingkat pertama. Jika pertemuan besar fraksi berikutnya akan diadakan, ini mampu menampar wajah fraksi yang mengejek Sekte Awan Berkabut. Hahaha, sial, mimpi ini dihancurkan oleh kamu anak kecil, ucap Hai Bodong. Wajah Xiaoyan kagum ketika mendengar informasi yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Hahaha, oh ya, 2 ahli Dou Huang yang kami temui di klan Mo saat itu milik Rumah Ular Langit. Rumah Ular Langit ini adalah fraksi kelas 1 asli di wilayah barat laut. Kekuatan mereka jauh melampaui Sekte Awan Berkabut. Saat itu mereka bahkan hampir mengalahkan kepala sekte umum dan menjadi penguasa wilayah barat laut. Hai Bodong tiba-tiba teringat sesuatu saat dia berbicara. Rumah Ular Langit?
Xiaoyan terkejut ketika dia mendengar ini. Rumah ular langit berada dalam kekaisaran ular langit yang terletak di tengah wilayah barat laut ini. Mereka memiliki posisi transenden dalam kekaisaran mereka yang hanya melebihi dari sekte awan berkabut dalam kekaisaran Jiama. Bahkan perubahan keluarga kekaisaran ada sebagian yang dimanipulasi oleh mereka secara rahasia. Negara itu juga memiliki beberapa fraksi lain, tetapi semuanya memperlakukan rumah ular langit sebagai pemimpin mereka. Mereka diminta untuk membayar upeti ke rumah ular langit setiap tahun. Belum lama sejak kekaisaran Jiama didirikan sebagai sebuah negara. Menambahkan ini, itu terletak lebih jauh ke barat. Jarang ada ahli asing yang masuk. Selain beberapa fraksi besar dalam kekaisaran dan juga keluarga kekaisaran, sangat sulit bagi orang biasa untuk memiliki tingkat pemahaman ini. Jika bukan karena gadis kecil bernama King Lin saat itu, orang-orang dari rumah ular langit juga tidak akan datang ke sini. Wajah Xiaoyan kagum setelah mendengar rahasia ini untuk pertama kalinya. Xiaoli dan Xiaoding di sampingnya juga berdecak dan menghela nafas. Mereka telah berkerumun di kekaisaran selama bertahun-tahun, tetapi sama sekali tidak menyadari semua informasi ini. Hai Bodong tersenyum ketika dia melihat cara tercengang dari mereka bertiga. Tatapannya langsung melirik Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Sekarang, sekte awan berkabut telah bubar. Sangat mungkin kekaisaran Jiama tidak akan memiliki fraksi yang dapat mengambilnya." Xiaoyan mengangkat alisnya ketika melihat ekspresi Hai Bodong. Dia dengan lembut berkata, "Apa arti maksud dari kalimat Hai Tua?" "Hahaha, bocah kecil, Hall of Soul tertarik pada klan Xiaomu. Tetapi tidak mungkin bagi kamu untuk membuat semua orang di klanmu menyembunyikan nama mereka dan menyembunyikan diri di pegunungan yang dalam, bukan? Karena kamu tidak dapat menyembunyikan nama kamu, maka secara alami sedikit penting bagimu untuk melindungi klanmu dengan benar. Oleh karena itu kamu membutuhkan fraksi yang cukup kuat. Ini adalah kesempatan terbaik kamu sekarang, karena sekte awan berkabut telah bubar. Jika kamu secara bertahap berkembang di masa depan dan mampu masuk di antara yang kuat dari wilayah barat laut, tidak mungkin bagi Hall of Soul untuk secara acak membunuh anggota klan Xiao seperti di masa lalu, bahkan jika mereka ingin menyentuh mereka. Selain itu, jika kamu mampu menjadi penguasa wilayah barat laut di masa depan, Hall of Soul akan takut bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, berapa lama kamu butuhkan untuk menyelamatkan guru dan ayahmu jika kamu harus mencari mereka secara acak sendiri di benua ini?" Xiaoyan mengungkapkan ekspresi yang tenggelam dalam pikirannya. Kata-kata Hei Tua juga memang masuk akal, namun lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Jika aku ingin membentuk fraksi yang dapat menekan fraksi-fraksi kuat dari wilayah barat laut dengan tangan kosong, sifatku tidak cocok untuk membentuk fraksi. Jika aku membagi perhatianku pada hal-hal seperti itu, ini mungkin mengganggu pelatihanku, ucap Xiaoyan. Hahaha, ada beberapa hal yang tidak perlu kamu lakukan secara pribadi. Secara alami akan ada orang yang cocok untuk membantumu mengelolanya. Pada saat itu kamu bisa menjadi orang yang bertanggung jawab saat tidak melakukan apa-apa dan memiliki waktu untuk berlatih dengan tenang. Ini juga tidak sampai sejauh yang kamu miliki untuk membangun dengan tangan kosong. Mengingat reputasi kamu saat ini dalam kekaisaran Jiama, secara alami akan ada sejumlah ahli yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang untuk berkolaborasi denganmu. Selain itu, beberapa klan besar di kekaisaran Jiama semuanya sedang mengawasi tindakanmu. Mereka akan dapat memperoleh beberapa manfaat dengan mengikutimu. Xiaoyan melihat sekitarnya dan berbicara kepada Hai Bodong. Dalam hal ini, aku perlu menyusahkan Hai Tua untuk membantuku menghubungi ketua Fama dan kepala beberapa klan lainnya. Setelah aku benar-benar pulih dari lukaku, ini juga saatnya bagi langit kekaisaran Jiama untuk berubah. Hai Bodong mengangguk setelah mendengar ini. Setelah selesai diskusi, Xiaoyan akhirnya mengambil waktu untuk memulihkan diri. Di sisi lain di kekaisaran, Jia Xingtian dan Putri Yao Ye duduk di aula. Yun Yun sudah memecat semua murid dari Sekte Awan Berkabut. Sekte Awan Berkabut ini akan menjadi sejarah dalam kekaisaran Jiama di masa depan. Jia Xingtian mengangguk sedikit, namun tidak ada senyum lebar di wajahnya. Tatapannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam. Meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas yang dikenal sebagai Sekte Awan Berkabut, singa kuat lain yang lebih kuat dan lebih muda telah tiba.
Aku ingin tahu apakah ini adalah berkah atau kutukan bagi keluarga kekaisaran. Yaoye diam sesaat. Ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Ini tidak mungkin bagi kita untuk menggulingkan sekte awan berkabut hanya dengan kekuatan kita. Semua orang menyadari ambisi liar dari sekte awan berkabut ini. Jika kita membiarkan mereka terus berkembang, mereka pasti akan bertindak melawan keluarga kekaisaran kita. Pada saat itu aku khawatir Yun San sendiri akan dapat dengan mudah membunuh semua orang di dalam keluarga kekaisaran kita. Ekspresi Jia Xingtian serius ketika dia perlahan berkata, "Aku telah menerima berita. Aku takut Xiaoyan memiliki niat untuk mendirikan fraksi di dalam kekaisaran. Pada saat itu mungkin ada sekte awan berkabut lain. Katakan padaku apa yang harus kita lakukan tentang ini." Ekspresi Yaoye juga menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar itu. Kekuatan Xiaoyan saat ini sudah tidak ada yang lebih lemah dari sekte awan berkabut, bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya, yang merupakan salah satu yang bisa melawan seorang elit Douzong. Masih ada elit murni Douzong di sisinya, yaitu Ratu Medusa, yang membuat kita menderita kerugian besar saat itu. Jika kita membuat sedikit permusuhan padanya, kemungkinan kita akan mengalami musibah, ucap Yaoye. Jangan bilang kita harus membuka mata dan menonton Xiaoyan membangun fraksi, ucap Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, karakter Xiaoyan tidak setangguh Yun San. Dia juga seorang yang menghargai hubungan. Seseorang hanya akan mengalami penderitaan jika seseorang mengambil pendekatan keras terhadap orang seperti itu. Oleh karena itu sepertinya kita hanya bisa melakukan cara yang lembut, ucap Yaoye sambil berbicara. Singkat cerita, setelah mereka berbincang, mereka juga menyetujui untuk membantu Xiaoyan membentuk fraksi. Baiklah, kita akan melakukan apa yang kamu katakan dan mencobanya terlebih dahulu. Semoga orang ini tidak akan seperti Yun San yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Bahkan jika aku harus bertarung sampai kami berdua terluka parah, ucap Jia Xingtian. Yaoye tersenyum sedikit ketika melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Sebenarnya kekaisaran Jiamat kita juga menderita cukup banyak kerugian dalam hilangnya sekte awan berkabut. Setelah kehilangan mereka, kekaisaran Jiamat kita bahkan tidak akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar fraksi di barat laut. Dengan cara ini, sepertinya kita akan diejek oleh negara tetangga kita. Itu benar, aku dengar ada cukup banyak aktivitas di kerajaan Choyun baru-baru ini. Awalnya negara ini memiliki banyak fraksi besar dan kecil, namun mereka berulang kali hancur selama beberapa tahun ini. Saat ini negara itu memiliki fraksi yang sangat besar, ucap Yaoye. Oh, aku juga pernah mendengarnya. Fraksi itu sepertinya disebut sekte racun. Tidak hanya misterius, menurut informasi, pemimpin sekte misterius dari sekte racun mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan yang bisa melawan seorang elit Douzong. Mereka mungkin melompat dan menjadi fraksi kuat yang bisa bersaing dengan rumah ular langit dan sekte petir di pertemuan besar fraksi berikutnya. Pada saat itu kerajaan Choyun mungkin menjadi lebih arogan. Ekspresi Jia Xingtian sedikit tenggelam. Kekaisaran Choyun dan kekaisaran Jiama seperti air dan api. Hampir setiap tahun beberapa konflik akan meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan satu sama lain. Oleh karena itu, jika kekaisaran Jiama kita tidak dapat menghasilkan fraksi yang kuat dan ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut ini akan tenggelam bahkan lebih rendah. Yaoye menghela nafas saat dia berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sejenak sebelum dia berbicara. Sepertinya kita masih harus bergantung pada Xiaoyan. Baiklah, aku akan mempercayai anak kecil ini kali ini. Setelah mereka berbincang-bincang, Jia Xingtian pun berencana menemui Xiaoyan setelah memulihkan dirinya. Oh ya, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata untuk menyelidiki sekte racun dari kerajaan Choyun. Karena itu kamu harus lebih memperhatikan masalah ini. Aku terus memiliki perasaan ada sesuatu yang tidak beres dengan sekte racun ini. Mampu menghancurkan semua fraksi besar dan kecil dalam kekaisaran Choyun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Namun dalam kekaisaran Choyun, sepertinya tidak ada ahli yang seperti itu kan? Sepertinya kerajaan Choyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang sia-sia. Dia menghela nafas dan berjalan keluar. Yaoye juga tertawa pahit saat dia melihat Jia Xingtian menghilang kembali.
Dia sudah lama mengirim sejumlah besar mata-mata. Namun sekte racun itu bertindak sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita di dalam sekte, apalagi bagian dalam mereka yang juga dijaga penyelinap. Bahkan jika mata-mata bisa menyelinap masuk, itu masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan inti mereka dalam waktu yang singkat. Namun informasi terbaru yang dia terima dari kerajaan Choyun hanya berisi 2 kata pendek. Wanita racun. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan jangan lupa nantikan video berikutnya. 燃烧着融化这世间所有的荒凉，愿一片片一月月一丝丝一年年随风翩翩，走多少风多少雨